Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asal-usul Kota Batang. Ini kami perjalanan ke Batang melalui jalur supaya channel Alas Roban Lama. berkembang dan bermanfaat. Sejarah Alas Roban adalah Asal-usul terjadinya kota Batang. Di sebuah desa Dari beberapa sejarah, beberapa cerita, Alas Roban adalah alas yang paling angker zaman dulu ketika zaman Mataram. Inilah malam hari di Alas Roban. Yang bernama Sultan Agung. Hari ini tanggal berapa? 18 Juni 2021 jam 19 WIB. Inilah keadaan Alas Roban, yang mana Alas Roban ini merupakan tonggak sejarah berdirinya atau terjadinya nama kota Batang. Rantansari. Begitu pula sebaliknya, Dewi Rantansari jatuh cinta kepada Baurekso. Akhirnya Baurekso melamarnya untuk dirinya sendiri dan menikahi Dewi Rantansari tanpa sepengetahuan Sultan Mataram yang mengutusnya. Dalam perjalanan pulang menuju Mataram, Baurekso terus berpikir bagaimana cara bicara dengan Sultan Mataram atas peristiwa tersebut. Tidak lama dalam perjalanan tersebut, Baurekso bertemu dengan gadis cantik lainnya yang juga wajahnya mirip dan secantik Rantansari di desa Kalibeluk, anaknya seorang penjual serabi yang bernama Endang Wiranti. Segera setelah muncul sebuah rencana di benak Baurekso, ia berencana membawa Endang Wiranti ke Mataram untuk diperkenalkan kepada Sultan Mataram sebagai Rantansari. Akhirnya diputuskan Baurekso meminta Endang Wiranti menyamar menjadi Rantansari. Dan Endang Wiranti menyetujui rencana tersebut. Sesampai di kota Mataram, Endang Wiranti dipertemukan dengan Sultan. Tidak lama Endang Wiranti jatuh pingsan. Sultan menjadi curiga atas kejadian tersebut. Setelah siuman dari pingsannya, Sultan bertanya kepada Rantansari Gadungan alias Endang Wiranti. Endang Wiranti menjadi sangat ketakutan dan akhirnya berterus terang mengatakan yang sesungguhnya, bahwa sebenarnya dia ini bukan Rantansari yang dimaksudkan Sultan, tetapi adalah Endang Wiranti, anak seorang penjual serabi dari desa Kalibeluk. Dia mengakui segala rencana yang disusun oleh Ki Baurekso untuk menipu Sultan Mataram karena Baurekso terlanjur jatuh cinta dan menikahi Dewi Rantansari, gadis cantik yang hendak dipersunting oleh Sultan Mataram. Karena keterus-terangan Endang Wiranti ini, Sultan sangat menghargai kejujuran Endang Wiranti dengan menghadiahkan sejumlah uang yang cukup banyak untuk modal meneruskan berjualan serabi dan diantarkan pulang ke Kalibeluk. Endang Wiranti mohon pamit pulang dan mohon dimaafkan atas kejadian tersebut. Namun, sebagai hukuman atas kejadian kebohongan tersebut, Sultan menghukum Ki Baurekso dengan tugas berat berupa membuka hutan lebat yang sangat berbahaya karena banyak dihuni jin dan setan, dengan menebang pohon-pohon besar dan berperang melawan jin penghuni Alas Roban. Karena Ki Baurekso bersalah dan menerima hukuman itu, dan langsung sesampainya di sana, Baurekso menebang semua pohon besar yang ada di Alas Roban.
Pohon-pohon besar itu adalah jelmaan para siluman yang dipimpin oleh seorang siluman raksasa yang mempunyai anak yang sangat cantik bernama Dubriksawati. Sebagai tanda menyerah atas kemenangan Bahurekso yang sangat sakti itu, Raja Siluman memberi hadiah berupa putrinya untuk dinikahi oleh Bahurekso. Ki Bahurekso menyetujui dan menikahi Dubriksawati dan memiliki seorang anak laki-laki yang diberi nama Banteng. Akibat dari penebangan pohon-pohon hutan yang besar-besar tersebut menjadikan bau busuk sampai di mana-mana. Maka banyak bangkai-bangkai siluman berupa batang-batang. Batang adalah ibarat orang-orang yang mati. Istilah Jawa disebut dengan batang yang terapung di sungai. Setelah hujan besar, sejak saat itu maka tempat tersebut disebut Batang yang sekarang menjadi kota Batang. Demikianlah riwayat sejarah kota Batang. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.